Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya di Mauril Afriansa. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat video terkait penginstalan aplikasi pendukung dalam membuat sebuah pemrograman. Dimulai dari MS Visio, kemudian Cisco Packet Tracer, dan kode blok. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah rangkuman modul terkait materi pendukung dalam pembuatan suatu program. Judulnya di pertemuan pertama setelah sekian lama kita tidak jumpa, pertemuan ini saya akan membahas modul arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Langsung saja ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Dimulai kita yang pertama terkait dengan pengertian arsitektur sistem informasi kesehatan atau dikenal sebagai SIK. Nah, SIK ini merupakan struktur rancangan teknis yang menggambarkan dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem informasi kesehatan. Nah, arsitektur SIK ini mengacu pada rancangan. Yang namanya arsitektur artinya itu sebuah rancangan dan struktur ya teman-teman terkait sistem informasi kesehatan yang kompleks, di mana berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber. Nah, arsitektur ini itu ada yang namanya berbasis cloud. Arsitektur sistem informasi kesehatan berbasis cloud ini merupakan model arsitektur SIK yang menggunakan teknologi cloud computing sebagai infrastruktur utama untuk penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data kesehatan. Nah, singkat saja maksud dari arsitektur SIK berbasis cloud ini itu penyimpanannya itu dikelola di server cloud yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet. Artinya, jangkauan aksesnya itu lebih luas. Dan saat penggunanya itu menggunakan atau terhubung ke jaringan internet. Saya lanjut ya teman-teman. Karakter arsitektur SIK itu sendiri yang pertama ada interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan di luar organisasi kesehatan sehingga memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling terhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien. Kemudian karakteristik yang kedua yakni keamanan dan privasi data kesehatan. Nah, keamanan dan privasi data kesehatan itu perlu dalam karakteristik arsitektur ini. Karena data kesehatan adalah informasi yang sensitif yang dimana memerlukan perlindungan dan privasi data kesehatan. Jadi ini merupakan karakteristik yang sangat penting. Kemudian yang ketiga ada skalabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk mengelola data kesehatan yang semakin kompleks dan meluas. Itu skala atau jangkauannya ya teman-teman. Kemudian keempat itu integrasi dan interoperabilitas. Nah, kedua ini hampir sama ya teman-teman, yakni sistem informasi kesehatan seperti sistem manajemen pasien, manajemen keuangan, dan sistem manajemen logistik itu harus terintegrasi atau terhubung, sehingga keempat karakteristik ini merupakan suatu komponen yang penting
dalam pembuatan rancangan struktur atau arsitektur dalam SIK ini ya teman-teman. Bisa lanjut. Nah, kalau tadi karakteristiknya, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen arsitektur dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada hardware dan software, kemudian database, yakni penyimpanan data untuk informasi kesehatan, kemudian aplikasi yang digunakan dalam sistem, kemudian antarmuka pengguna atau user interface, kemudian keamanan, ini merupakan salah satu komponen juga ya teman-teman, dan integrasi atau keterhubungan itu menjadi suatu komponen dalam arsitektur SIK ini. Setelah penjelasan materi pertama, kita lanjut ke materi yang kedua terkait dengan sistem informasi manajemen rumah sakit atau dikenal dengan SIMRS ya teman-teman. Nah, di SIMRS ini terdiri dari aplikasi, kemudian mencakup aplikasi kebijakan manajemen, infrastruktur, dan kebiasaan manusia itu terkelompokkan di dalam SIMRS. Nah, SIMRS itu sendiri merupakan sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen di rumah sakit, di mana meliputi sejumlah aplikasi yang membantu dalam pengolahan data, administrasi, dan manajemen yang ada di rumah sakit. Nah, tujuan dari SIMRS ini untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen rumah sakit sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien. Tujuan-tujuan SIMRS itu meliputi meningkatkan pengolahan data, yakni SIMRS dapat mempermudah pengelolaan data pasien karena berbasis elektronik sehingga lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian mempercepat proses pelayanan. Otomatis kalau pengolahan datanya cepat, otomatis proses pelayanannya juga terjadi cepat juga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu mendukung pengambilan keputusan. Karena SIMRS menyediakan data yang terintegrasi dan real time untuk membantu manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan yang strategis. Kemudian meningkatkan akurasi dan keamanan data. Kemudian efisiensi operasional, di mana pengelolaan sumber daya termasuk tenaga kerja, obat-obatan, dan peralatan medis itu agar lebih efisien. Kemudian pelaporan dan pemantauan. Nah, sistem ini mempermudah proses pelaporan dan pemantauan kinerja rumah sakit karena baik untuk keperluan internal maupun eksternal seperti laporan kepada pemerintah sehingga lebih cepat dalam membuat pelaporannya karena sudah terintegrasi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat kita akan membahas model-model sistem atau komponen yang ada di manajemen sistem SIMRS ini ya teman-teman. SIMRS ini meliputi yang pertama ada tempat registrasi pasien atau pendaftaran pasien ya teman-teman. Nah, pendaftaran ini otomatis memiliki database atau terkait pada ruang perawatan inap ya teman-teman. Kemudian logistik atau penyediaan barang yang ada di rumah sakit, keuangan, HRD ini terkait dengan penilaian kinerja petugas kesehatan yang ada di rumah sakit ya teman-teman, sehingga dinilai dalam satu sistem sehingga lebih memudahkan. Kemudian farmasi juga dan rekam medis itu komponen modul-modul ini itu dibuat di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Nah, dalam pengimplementasian SIMRS ini ada yang namanya tantangan ya teman-teman. Nah, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana
Banyak staf rumah sakit yang belum terbiasa dengan teknologi baru, sehingga memerlukan pelatihan intensif untuk mengoperasikan sistem ini ya teman. Perlu dikenal kan atau dibuat sebuah pembelajaran atau pelatihan intensif untuk petugas yang ada di rumah sakit terkait dengan sistem baru ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil atau hardware yang kurang memadai. Ini juga termasuk tantangan juga ya teman-teman. Kemudian tantangan lainnya adalah kompleksitas integrasi sistem. Karena seringkali SIM-RS harus disesuaikan dengan sistem yang sudah ada, seperti sistem laboratorium atau farmasi yang sering kali memiliki format data atau perangkat lunak yang tidak kompatibel. Kemudian, jelas tantangan yang lainnya itu terkait dengan keamanan data. Juga harus menjadi perhatian penting dalam implementasian ini ya teman-teman. Mengingat ancaman peretasan yang dapat membahayakan informasi sensitif pada pasien. Nah, setelah saya menjelaskan terkait pembelajaran atau materi itu, saya akan menyebutkan contoh kasus dari materi itu dari sumber jurnal yang saya cari. Yang pertama saya menjelaskan contoh kasus bab 2 terkait perencanaan arsitektur sistem dan teknologi informasi menggunakan TOGAF ADM dalam studi kasus kantor pertahanan ABC, di mana diterbit pada 15 Maret tahun 2022. Itu naskahnya masuk, kemudian diterbitkan tanggal 26 Juli 2023. Nah, dalam kasus ini permasalahan utama yang dihadapi oleh kantor pertahanan ABC adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal ketepatan dan kecepatan pengurusan sertifikat tanah. Kendala yang muncul antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengurusan sertifikat secara mandiri, sehingga menghambat efisiensi pelayanan. Nah, dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan perancangan arsitektur sistem. Artinya berkaitan ya teman-teman terkait materi sebelumnya terkait arsitektur sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi yang mampu mendukung proses bisnis dan pelayanan secara efektif. Nah, dalam kasus ini menggunakan framework TOGAF ADM ya teman-teman, yang diterapkan pada arsitektur sistem informasi kesehatan ini. Jadi, keduanya ini memerlukan pendekatan sistematis dalam memetakan arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi. Dengan framework tersebut, nah, kebutuhan proses bisnis, integrasi data, serta teknologi pendukung dapat diidentifikasi dan diimplementasikan untuk menciptakan layanan yang terstandarisasi, terintegrasi, dan mudah diakses. Ini merupakan contoh kasus bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus bab 3 terkait dengan SIM-RS tadi ya teman-teman, dimana saya mengambil judul dari jurnal terkait dengan evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit menggunakan framework Cobit 2019, studi kasus Men Padang Hospital teman-teman, yang dimana diterbitkan online pada 18 Januari 2024. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari permasalahan kasus di atas itu bahwa Semen Padang Hospital itu menghadapi tantangan dalam pengelolaan teknologi informasi yang saat ini masih berfungsi sebagai pendukung operasional rumah sakit, sebelum menjadi penggerak strategis untuk mencapai pertumbuhan dan peningkatan layanan. Rumah sakit ini menitik beratkan strategi pada pertumbuhan bisnis, kualitas layanan kepada klien, serta pengelolaan risiko bisnis yang sejalan dengan regulasi pemerintah. Namun, pengembangan sistem informasi dilakukan dengan pendekatan yang relatif lambat, sehingga perlu adanya peningkatan kapabilitas tata kelola teknologi informasi secara bertahap. Nah, dalam ini menggunakan framework Cobit 2019. Nah, kasus di atas itu memiliki kaitan erat dengan modul pembelajaran SIM-RS sebelumnya, karena SIM-RS adalah salah satu elemen penting
dalam tata kelola teknologi informasi di rumah sakit, termasuk Semen Padang Hospital. Nah, berikut adalah hubungan antara kutipan tersebut. 1. SIM RS sebagai alat untuk meningkatkan layanan. Kedua, SIM RS dalam mendukung pertumbuhan rumah sakit. Kemudian 3 itu kepatuhan terhadap regulasi. 4 itu framework COBI 2019 itu digunakan untuk pengembangan SIM RS. Dan yang kelima itu kesenjangan kompatibilitas tata kelola IT. Jadi berkaitan ya teman-teman kasus ini dengan modul-modul pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali lagi di video selanjutnya.